Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mengadakan sesi wawancara di sekitaran Taman Audit Untan dengan bertanya kepada warga-warga sekitar tentang Palestina. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutiara Safira Anggraini dengan NIM F1021231003 sebagai pewawancara 1 dan Saya Sakit Masdar dengan NIM F1021231023 wawancara sebagai pewawancara kedua. dan Saya Yoga Ditya dengan NIM F1021231072. Saya sebagai kameramen Boboy. Sekian perkenalan kami. Setelah kita akan melakukan wawancara dengan abang siapa? Ibnu Zahid. Siapa? Ibnu. Ibnu. Nah, Bang Ibnu dari Pontianak, Serta. Pontianak Sedam asalnya? Asal Pontianak. Oh, sama Pontianak. Maksudnya sekolahnya gitu. Apakah abang guru gitu atau Masih mahasiswa masih mahasiswa? dari Yayan Pontianak. Ya, semester. Semester 1. Setelah kita akan melakukan wawancara tentang Palestina. Nah, langsung saja bang ya. Nah, Untuk pertanyaan pertama, apa sih yang yang abang ketahui tentang apa yang terjadi di Palestina ini? yang saya ketahui tentang Palestina saat ini adalah peperangan yang sangat kacau ya, terutama Palestina ini negara yang dari dulunya dari jajah ya, dari tahun 90-an kan, 98. Nah, kata saya perang ini sangat tidak layak, tidak bagus, tidak pantas lah bagi masyarakat yang Palestina ini. Apalagi Palestina ini kan negara Islam, Ya, betul. pasti. Nah, dan dalamnya kita ada Masjid Al-Aqsa yang mana kita termasuk ikon penting dalam umat Islam ini. Nah, terus Itulah termasuk pendapat abang lah tadi ya. Jadi Palestina ini ada perang gitu kan. Terus pendapat abang tuh memang Islam gitu kan. Ada masjid Al-Aqsa yang harus dilindungi gitulah pendapat abang lah. Lalu pertanyaan yang ketiga nih, apa sih saran abang nih untuk apa yang terjadi di Palestina dan untuk seluruh umat Islam di dunia nih? Apa sih yang harus dilakukan? saran saya hentikan perang ini, karena perang ini sudah, karena kemerdekaan itu adalah hak secara bangsa. Nah, maka penjajah itu harus dihapuskan. Israel laknatullah ini sudah sangat melebihi batas sekali. Maka perang itu harus dihapuskan. Bagi saya Israel sangat kejam sekali, sehingga membunuh jiwa-jiwa yang tidak bersalah, terutama pada anak-anak dan pada warga yang kanak-kanak. Sampai saya dengar kemarin sudah sampai 20.000 ya, 10.000. Nah, saran kan? Ya. Saran saya, kita sebagai umat muslim harus punya sifat peduli. Apalagi di sana itu kan banyak saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang memiliki satu iman, yang saudara yang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya mereka sama seperti kita, seiman gitu. Maka itu adalah kita harus punya kepedulian pada mereka. Jadi kalau misalnya tidak ada peduli, berarti perlu ditanyakan bagaimana dia. Iya. Pertama itu tadi ada Masjid Al-Aqsa yang harus kita lindungi, karena mereka sangat berjasa sekali. Mereka bisa melindungi masjid kita, walaupun kita tak bisa bantu secara materi, secara apa? Realistis. Nah, setidaknya kita bantu dengan sumbangan, atau yang paling penting adalah doa yang dipanjatkan kita untukkan khususnya untuk umat muslimat di sana. Masih banyak banget jawabannya. nama saya Mutiara dari Untan, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan Bapak boleh perkenalkan diri? Nama saya Ade di Wiraswasta. Oh iya, pertanyaan pertama tuh apa yang Bapak ketahui tentang Palestina? Gajah. Gajah. Dan gimana pendapat Bapak tentang perang yang sedang terjadi di Palestina? Maksudnya dampaknya atau gimana? Yang Bapak ketahui gitu, ya. Miris sih kalau lihat perangan sana, anak-anaknya gimana kan.
kan, cuman kita nggak bisa juga mau ngapain gitu kan. Ya, benar. Jadi mungkin dari pemerintah lah solusinya gimana gitu kan. Soalnya kalau bisa menghentikan gitu. Dan terakhir, ada nggak saran untuk apa yang sedang terjadi di sana gitu? Dari pribadi. Ya, pribadi. Kalau saran sih mana ya? Susah juga sih kalau saran kita dari untuk kita, soalnya kita juga nggak tahu kondisi sana gimana kan. Kita pun juga nggak bisa apa-apa. Mungkin kita itulah apa nih sama-sama berdoa aja lah gitu. Gimana kan kalau kita bisa nyumbang ikut menyumbang apapun itu kan boleh lah. Jadi itu sementara kita cuma bisa berdoa di sini. Ya sana tuh lebih tenang lah gitu. Kasian juga sih anak-anak di sana kan. Baik, oke. Kalau begitu terima kasih Pak sudah diganggu waktunya. Terima kasih. Nah, kita akan mencari seorang bapak. Kenalkan, saya Sakib dari mahasiswa Untan jurusan Prodi Bahasa Inggris. Oh, Nah, dengan bapak siapa? Teno. Pak Eno. Teno. Pak Teno. Nah, profesi bapak apa saat ini? Saya nih, profesi saya nih apa ya? Swasta lah, karyawan swasta. Kerja lah bapak ya. Nah, langsung pertanyaannya aja ya Pak. Tuh, yang pertama, apa sih yang bapak ketahui tentang apa yang terjadi di Palestina nih? Yang terjadi di Palestina ini kan Israel mau merebut inilah kan negara Palestina. Itu sih yang tahu, maka terjadilah peperangan nih kan. Palestina ini mempertahankan karena memang wajar. Ya. Memang sebelum itu kan Palestina udah ada dulu daripada Israel kan. Itu sih yang saya tahu itu. Lalu yang kedua, gimana sih pendapat bapak tentang si Israel nih nak merebut tanah Palestina tuh? Apa sih Kalau pendapat? menurut pendapat saya sampai nyawa pun kita harus pertahankan Palestina tuh. Bila perlu Indonesia turunkan pasukan. Bila perlu di sini nih Israel yang berada di Indonesia nih kedubesnya disekat semua. Nah, kalau kita untuk memblokir produk dia susah. Susah, produknya susah. Kalau itu sih susah lah. Yang penting kita lakukan aksi. Bila perlu orang Indonesia nih setiap rumah pasang bendera Palestina. Biar nampak mendukung. Kan gitu. Kita tidak mungkin nih kita maju ke sana. Kan? Terus baru kita ini diblok. Kenapa negara Arab Saudi itu kata orang bilang banyak tidak mendukung? Salah. Sekarang kalau Arab mendukung, terjadi peperangan lagi. Arab pun diserang Amerika itu ini. Mendanai Palestina itu siapa? Indonesia berapa miliar ya mendanai? Yang besar itu negara Arab yang mendanai. Diam. Dia kalau dia ikut perang nggak, otomatis Palestina masukkan dana dari mana? Kalau enggak dari Arab Saudi. Kan gitu orang bilang Arab Saudi begini, salah. Menurut saya. Kan ini pandangan saya kan. Sekarang kalau dia ikut perang nggak, digempur ke Arab, siapa nanti sumber dana untuk kita Palestina? Indonesia hanya berapa persen dia, kan? Bisa pun warga negara Indonesia pun kalau mau datang ke sana tidak mungkin. Udah mungkin itu sih. Kalau menurut saya tuh. Baiklah, itu yang ketiga, ada tak saran atau pesan bapak untuk Palestina ini? Kalau saran dan pesan saya sih itulah tadi saya bilang kita harus berjuang sampai darah terakhir mempertahankan tanah Palestina. Umat Muslim harus mendukung. Ya betul. Maaf ngomong ini Ustadz banyak bilang Hamas ini teroris itu ini dana itu Ustadz di sini belajar dengan saya Ustadz itu. Benar. Saya begini kan dia. Jangan dia ini itu Ustadz kaleng-kaleng tuh. Benar dia bilang Hamas kita mendana untuk dana ke Palestina itu bukan untuk teroris. Dia bilang dari mana dasarnya kalau ndak Hamas ini sana ngomong lah Ustadz tuh baru gak tumbuh jenggot putih. Dia bilang dia suruh belajar dengan saya. Ampun itu bohong semua tuh. Atau gak Ustadz tuh yang mantap tuh Adi Hidayat, Sadu Somad itu benar. Ini kalau Ustadz aduh mau cari panggung gak apa Ustadznya tuh bilang benar kan betul. Sekarang dari mana pula Hamas itu sarang teroris itu untuk ini itu bohong tuh. Itu dah Pak ya? Itu ya pokoknya. Awak siap enggak nih? Siap. Jangan awak ini awak enggak berani. Ini
ini Saya tahu apa tuh lumayan lah untuk ya, tentang kalau Palestina kita Israel. sebenarnya gini, Nah, biar seru di Indonesia nih, nah, perintahkan pasang bendera merah putih Palestina. Jadi Oh. jelas Indonesia semua mendukung. iya betul. Itu ini dapat informasi ini kan ada orang atribut Palestina dicegat di komplek sampai ribut kemarin tuh. Di Indonesia. Indonesia di Bekasi kemarin tuh kan Tahu, kurir ya. ngantar ada bendera Palestina dicegat security, akhirnya security minta maaf. Nah, terus di Sintang kemarin tuh kan Nah, berdua ini banyak ini kaleng-kaleng Oh. semua, dan orang ini kadang tidak paham di luar non muslim itu kan, nah. dia bilang seolah-olahnya dia ini sedangkan dia ya dijajah oleh Israel. Kristen di sana kan disikat juga. Oh iya iya. Nah, jadi kadang orang Kristen sini kan mungkin dia tidak tahu, Muslim tahu Muslim. Ini salah dia. Dia pun di sana sebenarnya dijajah. Ini bukan Ya, dia anu juga dia. Dia apa namanya diintimidasi lah dia. Tidak bukan Betul. orang Islam ya di sana yang Nah. dia pun juga kena Kristen di sana. Nah, cuman kan kadang orang ini kan Nggak tahu. tidak paham ya. Ya. Sebenarnya saya pun tidak paham, tapi kan saya tengok-tengok lah, saya tengok Betul. juga ini kan. Oh benar ya. Ya. Betul. Itulah ya Pak ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Sakib Aslan, mahasiswa dari FK Bintan Pak, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kami datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan dan wawancara tentang pornografi. Dengan Bapak siapa? Bapak Dharma. Bapak Dharma. Ya. Saat ini profesi Bapak sebagai apa? Saya boleh tahu. Karyawan. Karyawan biasa. Karyawan biasa. Ya. Baiklah, terima kasih Pak. Langsung saja pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama, apa sih yang Bapak ketahui tentang pornografi itu? Pornografi itu apa? Pornografi ini suatu bentuk penyimpangan ya, ini penyimpangan yang sangat buruk untuk bukan cuman pada anak muda, juga semua kalangan juga bisa terpengaruh ini. Sangat dampak yang terjadi ketika terkena pornografi ini sangat banyak sekali yang sering beredar di masyarakat sekitar. Banyak penyimpangan itu awal mulanya itu ya banyak terjadi karena banyaknya melihat sesuatu yang berjenis pornografi seperti itu. Bau-bau. Iya. Tapi kalau boleh tahu penyebabnya itu, kalau seseorang bisa terkena pornografi itu apa ya kira-kira penyebabnya? Kebanyakan itu dari media sih. Dari media Biasanya, ya? ya media. Situs-situs ini sekarang kan ya, mudah sekali dijangkau oleh masyarakat. Walaupun banyak isu-isu situsnya udah banyak terblokir, Ya. diantar dan lain-lainnya, ternyata yang seperti yang didapatkan pada saat ini yang masih ada juga itu penyimpangan itu, dan itu terbukti sampai sekarang masih banyak kasus-kasus yang kemudian dipicu oleh pornografi. Di antaranya banyak anak usia bawah umur, sering terjadi pelecehan dan lain sebagainya, banyak. Dampak negatif. Ya. Lalu saran Bapak nih, bagaimana kita menghindari atau misalnya ada seseorang yang terkena tuh, bagaimana mengobatinya? Kalau mengobatinya ya, itu kesadaran dari ini ya, dari masing-masing individu ya. Lebih meningkatkan diri lagi dengan ketakwaan kepada Allah gitu kan, bertaubat, kemudian berkomitmen untuk meninggalkan segala keburukan itu kan. Ini juga itu penting juga, dukungan dari pemerintah dan sebagainya itu untuk memberantas konten-konten dan juga situs-situs yang kemudian banyak sekali menimbulkan permasalahan seperti pornografi ini kan banyak diakses oleh masyarakat juga. Anak-anak juga perlu kita pantau dan juga kita kawal juga bagaimana supaya generasi-generasi berikutnya ini tidak terkontaminasi oleh situs-situs yang seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Sekianlah wawancaranya.
Masih Pak Dama.